Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ani di salah satu daerah gitu ya. Pokoknya di jalur Pantura dari Jakarta sampai Semarang. Nah, Mbak Ani ini menceritakan tentang satu pengalaman. Makanya tadi daerahnya nggak disebutkan gitu ya. Biar ya privasi lah begitu ya, karena berhubungan dengan sebuah warung makan. Jadi sekitar tahun 2010 Mbak Ani itu bekerja mulai dari tahun 2008. Jadi dia itu bekerja di sebuah warung makan, kayak bukan rest area tol ya, warung makan yang di sepanjang jalur Pantura itu loh. Pokoknya dari Jakarta sampai Semarang gitu ya. Titiknya di mana itu nggak perlu disebutkan. Nah, warung itu termasuk lumayan cukup laris. Makanya itu tadi merekrut lumayan cukup banyak orang-orang tambahan, tenaga tambahan. Salah satunya itu adalah si Mbak Ani tadi. Karena kebetulan salah satu temannya juga bekerja di situ. Ya ngomong suatu hari, "Nih, kamu lagi kerja ndak?" "Aku lagi enggak kerja." "Ikut aku yuk." "Ikut apa? Kerja apa?" "Itu kerja di warung itu," gitu. Dan memang rumahnya Mbak Ani juga nggak terlalu jauh gitu ya dari warung tersebut. Dan akhirnya apa, Mbak Ani pun ke sana nengokin, ya ketemu, melamar gitu ya, melamar bekerja di sana, dan ya nggak pakai lama gitu, langsung diterima. Nah, mulai saat itu dia bekerjalah di warung tersebut. Cuman hari itu kan baru ketemu, baru mulai nanti kerjanya itu besok. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu menjelang bulan puasa. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium. Cocok ini nanti buat teman kawan-kawan mungkin yang berpuasa saat sahur, atau mungkin buka puasa gitu ya, bikin makanan tambah sedep pokoknya. Monggo kawan-kawan yang kemarin belum sempat order, ditunggu orderannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Buru-buru buruan, jangan lama-lama. Puasa biasanya harganya itu naik gitu ya. Ini mumpung bawang itu udah naik, cuman belum se ekstrim yang ditakutkan. Monggo kawan-kawan yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak gitu ya. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ani tadi. Keesokan harinya Mbak Ani pun berangkat ke sana. Itu warung kan 24 jam ya di situ. Hari pertama ya berangkat itu jam normal, jam-jam pagi begitu ya. Mulai siap-siap masak dan sebagainya. Waktu itu berangkatnya memang pagi, dari jam 6. Jam 6 Mbak Ani itu udah sampai di situlah. Jadi selepas subuh itu kayak udah lumayan cukup lama menganggur, dan akhirnya dapat pekerjaan itu begitu semangatnya. Selepas subuh langsung siap-siap sebelum jam 6 mulai berangkat, dan singkat cerita jam 6 kurang sedikit Mbak Ani udah tiba di situ. Ya, beberapa orang udah tahu, dan waktu itu kan Mbak Ani juga ada temannya gitu. Akhirnya langsung mendapat bimbingan lah, "Nih nanti kamu ini. Iya. Nah, waktu itu langsung dibawa ke area dapur. Begitu dibawa ke area dapur, Mbak Ani itu berhenti langkahnya. "Nih, kenapa berhenti?" kata si temannya, anggap aja temannya itu namanya Ayu ya. Kata si Mbak Ayu, "Kenapa berhenti nih?" "Sini masuk," kata si Mbak Ayunya begitu mendesak kan. Nah, Mbak Aninya berhenti karena apa? Dia itu melihat di pojokan dapur di situ, ini ada satu sosok menjijikan, kata si Mbak Ani. Kakinya kecil, perutnya gede buncit, kepalanya gede, rambutnya itu gondrong, dan posisinya tuh memang agak ngebungkuk begini. Ini lagi duduk di pojokan dapur di sana, dan mohon maaf nggak pakai celana, laki-laki gitu ya. Mbak Ani kan melotot begitu kan, "Nih kenapa nih?" Dibegituin sama Mbak Ayu. Mbak Ani pun enggak, dia itu nyadar gitu ya, itu tuh bukan orang gitu ya. Makanya sudahlah, aku kerja, udah, aku pura-pura nggak lihat. Memang Mbak Ani itu sedikit sensitif dengan hal-hal seperti itu, meskipun dia
nggak mengklaim sebagai aku orang yang indigo atau bagaimana, enggak. Dia itu suka ya nggak kepikiran terus tiba-tiba melihat begitu ya, secara tidak sengaja. Dia itu nggak bisa mengendalikan hal tersebut intinya. Nah itu begitu masuk ke area dapur, dia melihat sosok tersebut, ya berhenti, akhirnya jalan ke dapur pun minggir. Di sana ditunjukin ke beberapa bahan yang perlu diiris dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya Mbak Ani bukan bagian masaknya, dia itu bagian di bahan-bahan itu tadi yang diiris-iris, karena masaknya itu kan udah ada tukang masak ya yang memang bidangnya itu di situ. Hari itu pun bekerja ketuk, masih dalam satu ruangan yang luas itu, ruangan dapur tersebut. Dan Mbak Ani itu sesekali ngelirik ke sana, itu udah hilang, udah nggak ada. Tapi begitu nggak sengaja ngelirik ke situ, ada lagi di situ, lagi duduk, lagi cuman ngeliatin matanya gitu ya. Matanya pelotot ke sana kemari, sesekali garuk-garuk gitu. Itu serem banget kata Mbak Ani. Sumpah aku nggak tahu itu tuh kalau kelihatan dari tempatnya Mbak Ani mengerjakan pekerjaannya itu kayak semacam daging gelonggongan lah di situ ya. Cuman ya begitu, ada kepalanya, ada rambutnya, ada kakinya kecil, gerak-gerak sesekali garuk-garuk. Mana nggak pakai celana lagi itu, kata si Mbak Ani itu seperti itu. Cuman ditahan-tahan, udahlah, aku pernah melihat yang seperti ini di tempat lain, di rumah juga pernah ada, kata dia. Mungkin ini penghuni warung sini kali ya, pikirnya Mbak Ani. Akhirnya udah, dia kan melanjutkan pekerjaannya sampai kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Beberapa masakan itu yang fresh ya, yang dimasak pagi itu udah mateng, udah bau itu udah semerbak banget. Beberapa menu, banyak menu di situ, bau lagi enak-enaknya gitu ya. Mbak Ani juga udah, aduh aku udah mulai lapar, pikir dia. Aku berangkat pagi banget tadi, sarapan juga habis subuh gitu ya. Ini jam 10 aku udah lapar ya, gara-gara begini. Cuman ditahan lah sama Mbak Ani sampai akhirnya dia itu kepengin sebenarnya, karena ngomong, nih ada yang bilang, nih kalau misal mau makan aja, katanya begitu, ndak apa-apa, tinggal ngambil, kata si itu ya. Iya, kata si Mbak Ani. Akhirnya sudah. Begitu Mbak Ani, ya namanya juga basa-basi, nggak langsung diperbolehkan makan, terus langsung lompat ngambil piring kan, enggak. Nunggu lah 10, 15 atau setengah jam gitu ya. Nunggu yang lain, barangkali ada yang nyicipin atau bagaimana. Mbak Ani pun melanjutkan ngiris tempe waktu itu. Kusrak, perut makin lapar. Cuman apa, begitu ngelirik ke sana, si sosok itu tuh tampak bergerak. Ini makanan mateng kan berjejer di atas meja panjang di situ ya. Si sosok itu nyicipin satu persatu. Nyicipinnya nggak pakai sendok, nggak pakai apa. Mbak Ani itu cuman ngeliatin begini. Ini pisaunya sama tempe gitu kan, tuh diliatin terus. Irisannya berhenti tentu saja, ngeliatin si sosok tersebut. Dia itu ncerucup ya, bahasanya Mbak Ani itu ncerucup, berarti mohon maaf ya, langsung dari mulut ke baskom makanan tersebut, kayak gitu, kayak diseruput begitulah. Nah seperti itu yang dilihat Mbak Ani. Dari situ, dari mulai ngelihat rambutnya yang pada nempel di sayur misalkan atau apa gitu kan, rambutnya kan panjang. Laparnya Mbak Ani itu hilang dari situ. Asem, makanannya dicicipin semua sama itu, kata dia. Aku nggak jadi makan, katanya. Itu sambil ngiris ini, sambil nangis sih Mbak Ani. Ya karena lapar, makanannya ternyata dibegituin. Lah si Ayu nyamperin ke sana, nih, kamu kenapa nih? Kamu nggak ngiris bawang kok seropot begitu, kata si nangis. Ininya ingusnya kan juga ikut keluar gitu, kayak gitu nangis. Mbak Ayu penasaran gitu, kenapa nih kamu nih? Nggak apa-apa Yu, aku nggak apa-apa Yu. Oh lanjut ngiris tempe gitu kan. Si Ayu penasaran tetep, dan akhirnya apa? Udah nih, berhenti dulu, sini katanya begitu kan, sini. Kenapa gitu ditanya sama si Mbak Ayu, kenapa kamu kok
nangis seperti itu. Ada yang pikirnya Mbak Ayu mungkin barangkali namanya karyawan baru ya. Ada yang ngomong nggak enak atau bagaimanapun juga Mbak Ayu kan yang ngebawa dia ke situ. Jadi mungkin merasa ikut bertanggung jawab juga. Ditanya ya Aninya diem aja gitu sampai udah nih cerita gitu kan. Iya yuk, tapi kalau aku cerita paling kamu juga nggak percaya, kata si Mbak Ayunya. Udah cerita aja gitu kan. Kamu kan aku yang bawa ke sini. Kalau misalnya ada apa-apa sama kamu, apalagi kamu masih baru gitu kan. Aku juga nanti ikut tanggung jawab, kata si Mbak Ayu. Nah, Ayu ngomong begitu, Mbak Ani pun merasa iya juga ya, bener ya. Dan akhirnya diceritain, yuk. Kamu inget ndak waktu tadi aku berhenti di pintu di situ? Iya, kenapa itu? Aku ngelihat sesuatu yuk, katanya. Kamu ngelihat apa? Ditanya sama si Ayu. Aku ngelihat nggak tahu namanya apa, cuman bentuknya itu begini, digambarin secara detail. Ayunya mau ketawa saat bilang bagian nggak pakai celana, mungkin membayangkan juga gitu ya. Ayu sempat nanya, gede nggak? Enggak, kecil. Katanya begitu, kata si Mbak ininya. Nah, disitulah Mbak Ayunya mau ketawa gitu kan. Si ininya juga, Mbak Aninya juga akhirnya kebawa gitu, lagi nangis, habis nangis terus karena Mbak Ayu ketawa ikut ketawa, dan disitulah ceritanya mulai lancar. Iya yuk, aku ngelihat itu yuk, dari tadi aku ngirisin itu sayuran sampai ngirisin tempe, sosok itu masih duduk di sana, kata si Mbak Ani. Dan kamu tahu ndak yuk, aku kan lapar ya, tadi kan makan habis subuh. Tadi jam berapa ya? Jam 10 lewat lah. Aku udah lapar banget. Terus tadi ada yang nawarin karena memang udah matang. Nih kalau misal mau makan tinggal ambil sendiri. Intinya seperti itu ya. Ada yang nawarin. Ya aku kan gak langsung ngambil yuk. Aku tungguin dulu. Ternyata yuk sosok itu nyicipin duluan gitu. Ini kamu ngomongin apa sih? Mbak Yunya begitu. Kamu ngomongin sosok apa orang? Ibu-ibu atau ya ibu-ibu bagaimana orang? Oh iya ya ada itunya, kata si Mbak Ayunya begitu. Terus siapa gitu? Dan karyawan yang di dapur itu hampir semuanya itu perempuan. Yang laki-laki itu ya di bagian depan beres-beres kayak gitu ya. Terus bagian parkir dan sebagainya. Nah, ini diceritakan begitu, itu tuh aku nggak tahu, itu kayak setan, itu orang itu serem banget gitu. Mana coba Mbak Ayu kan, aku percaya nih dengan cerita kamu, cuman mana yuk kasih tahu yuk, barangkali aku ngelihat gitu. Dan akhirnya apa? Ya Mbak Ani pun nurut gitu kan. Terus jadi kamu gimana ini? Kamu mau makan apa? Aku nggak mau makan, kata si itu ya. Dan akhirnya ya udah, makan yang lain yuk tak bayarin, katanya begitu. Akhirnya makanlah, kayak ada mie kan di situ, makan mie instan, ya ditambahin nasi tentu saja. Udah kamu makan dulu. Dan akhirnya sudah, setelah makan dibawa ke belakang lagi. Si Mbak Ayunya nanya, nih mana nih? Itu di pojokan sana, lagi ngapain? Lagi duduk sama garuk-garuk, kata si Mbak Aninya. Mbak Ayu nggak melihat apapun gitu kan. Dan ya sudah, hari itu hari pertama pun meninggalkan satu trauma intinya buat si Mbak Ayu tadi, buat Mbak Ani tadi. Nah, sore harinya itu kan pulang gitu ya. Udah pulang, cerita lah sama orang tuanya, begini-begini, Pak, aku ngeliat begini. Ya wis lah, kamu sabar aja. Yang namanya warung, ya kita nggak tahu. Kamu nggak usah pikir yang negatif atau bagaimana. Barangkali memang itu tinggalnya di sana atau bagaimana gitu. Kata bapak itu seperti itu. Udah syukuri aja kamu dapat pekerjaan. Yang penting kamu ngerjainnya benar. Kalau memang seperti itu dan kamu memang nggak mau makan makanan tersebut, ya sudah, besok kamu bawa bekal dari rumah, kata bapak seperti itu. Iya Pak, nanti aku bawa bekal aja. Nah akhirnya sudah kan, keesokan harinya. Nah keesokan harinya, seperti biasa berangkat pagi, cuman kali ini udah membawa bekal sendiri ya. Tiba di sana langsung nunduk begini. Karena apa? Sosok itu ada di situ. Seperti biasa sama Ayu kan. Ada di situ. Nih ada nih. Ada yuk.
Udah langsung dia ambil kanan menghindar dari sosok tersebut. Bekerjalah si Mbak Ayu tersebut sampai akhirnya capek, butuh udara segar, dan masakan juga udah selesai. Waktu itu si Mbak Ayu pun keluar akhirnya. Keluar ke daerah restoran situlah, cuman buat ngeliat-ngeliat begitu doang ya. Ada beberapa bus yang datang ke situ, mampir buat makan, dan akhirnya sudah Mbak Ani pun masuk lagi, terus ya dia memakan bekalnya. Udah makan di situ tetap udah mulai belajar nggak peduli dengan sosok tersebut gitu ya. Yang penting aku kerja, seperti Bapak bilang, aku makan juga bawa bekal sendiri, udahlah biarin. Aku ngeliat Ayu makan enak banget gitu ya. Tapi udahlah biarin aja, toh Ayu juga nggak kenapa-kenapa. Ini cuman masalahku doang, aku yang ngelihat begitu, makanya aku tuh nggak kuat. Akhirnya sudah hari itu selesai. Nah, setelah beberapa hari penyesuaian tersebut, ada perubahan shift nih, ada perubahan jadwal. Jadi ada yang masak itu malam, mereka itu berangkatnya sore, nanti pulang-pulang itu sekitar jam 9. Jadi mereka itu masak ya nanti sekitar dari jam 7 sampai jam 9 itu selesai, baru mereka pulang itu buat ini ya, makanan sampai pagi harinya. Malam hari datang ke situ si Mbak Ani. Ayu juga sama. Memang sengaja didampingin karena Ani juga baru kan. Nah, sore itu datang biasa aja. Sosok itu masih ada waktu itu. Dan Mbak Ani pun masak seperti biasa, ngiris-ngiris ya lebih tepatnya. Dan sekitar jam berapa gitu ya, pekerjaannya itu udah boleh dibilang udah hampir selesai karena bahan-bahan itu udah beres semua, tinggal yang masak. Itu kan dilempar ke situ kan ke yang masak. Mungkin sekitar jam 8:30 malam, itu beberapa bus itu datang, rame di bagian depan sana. Mbak Ani sendiri nggak melihat sosok itu. Sosoknya ndak ada gitu pikir dia. Oh, sosoknya ndak ada, ya wis lah. Mungkin dia lagi tidur kali ya, atau bagaimana pikirnya si Mbak Ani tuh kayak gitu. Dan dia pun akhirnya keluar ke depan sana, ke arah warung makannya, ke arah restorannya ya. Keluar ke situ, kan di situ kayak prasmanan. Kaget bukan main. Sosok itu ada di sana ternyata. Dia itu lagi nangkring di ujung meja. Kayak seolah-olah, ini kan mejanya panjang, penuh dengan makanan. Nah, ini di pojokannya di situ, yang buat naruh piring, naruh apa kayak gitu kan. Seolah-olah itu ada kursi di sana. Sosok itu duduk begini, nggak pakai celana, kelihatan dotnya itu ya. Mbak Ani itu langsung, sosok itu di situ gitu lagi berdiri kayak ngawasin makanan-makanan tersebut. Matanya ya, kalau kata Mbak Ani, mohon maaf ya, cara pandang dari sosok tersebut itu kayak sebenarnya kayak makhluk yang bodoh gitu ya. Mungkin kawan-kawan bisa membedakan, bukan bodoh lebih tepatnya, tapi otaknya enggak optimal begitu ya. Gimana sih ngomongnya? Jadi tatapannya itu cuma dolap begitu doang, tapi kosong gitu ya. Bukan tatapan orang yang lagi fokus ke sesuatu gitu. Ya, tatapannya itu ya kesana kemari cuma ngeliatin gitu doang. Hanya sebatas itulah. Banding ngeliatin sosok itu tadi sampai akhirnya apa? Sosok itu tuh lompat turun dari meja, brek gitu. Nggak ada suaranya, tapi seolah-olah bunyi seperti itu. Dan apa? Dia itu mulai cerucupin lagi itu makanan-makanan yang ada di sana. Kalau misal ada yang kosong, itu nyempil seruput gitu kan. Nyempil seruput, begitu lagi. Mbak Ani yang melihat seperti itu, asem. Nggak yang di belakang, nggak yang di depan. Kalau siang dia itu di belakang. Kalau malam dia itu di depan sana, di restorannya. Aduh, gitu kan kata si Mbak Ani, udahlah aku masuk lagi aja ke belakang, beres-beres, terus bentar lagi aku pulang. Pekerjaanku juga udah selesai, dan akhirnya udah. Selesailah Mbak Ani gitu kan. Dia pun pulang, cerita lagi sama Ayu. Yuk, aku ngelihat lagi yuk, beneran yuk. Kali ini tuh di depan gitu, udah nih.
Nggak usah dipikirin, biarin aja. Dan sampai akhirnya keesokan harinya, singkat cerita nih, keesokan harinya Mbak Ani itu berangkat malam lagi. Berangkat sore ya, nanti sampai malam sekitar jam 9. Kalau udah jam 9 ke atas, kebanyakan itu nanti laki-laki semua. Yang perempuan itu udah pada pulang. Nah itu saat di hari selanjutnya, dia seperti biasa lagi masak dan udah mulai nggak terlalu peduli dengan itu. Dan bener, si sosok itu bukan berada di dapur, dia itu pindah ke depan sana. Dan Mbak Ani kan memang lagi istirahat ya. Ya lagi duduk di situ cuman ngeliatin orang-orang, tapi posisinya tuh agak sedikit ngumpet. Cuman ngeliatin orang-orang lagi pada makan gitu kan. Melihat sosok itu ada di pojokan sana seperti biasa dan ada sesuatu yang aneh. Ayu itu, itu yang punya nih, itu yang punya. Nah dulu si Mbak Ani itu saat interview itu kan bukan sama yang punyanya, tapi ya mungkin apa ya di situ ya, supervisor atau apapun istilahnya itu ya, manajernya atau bagaimana. Nah itu si Ayu ngasih tahu, nih itu yang punya nih, itu yang punya. Itu ada bapak-bapak gitu ya, ganteng lah. Itu mungkin sekitar jam 8:30 itu datang ke sana ya dengan pakaian biasa, membaur dengan para penumpang yang mau makan tersebut. Tiba-tiba apa? Si sosok yang tadi duduk tenang ini tiba-tiba melompat ke bawah blok dan berlari nyamperin ke arah orang itu. Dan apa? Meluk kakinya, ya cuman meluk begini doang, udah habis itu dilepasin lagi. Terus si orang itu juga kayak ngelihatin, cuman nanti dia itu akan buang muka gitu ya. Dan si bapak itu tuh kayak ngasih gestur, tanda sono pergi, seolah-olah itu seperti itu. Dan apa? Sosok itu langsung bruk, masuk ke area dapur. Mbak Ani yang lihat tersebut, ini Ayu lagi ngomong apa nggak didengerin. Nih, jangan ngelamun seperti itu. Yuk, katanya. Pulang yuk, katanya. Pulang? Bentar lagi lah, nih lah. Bentar lagi nggak enak ada bos gitu. Pasti nanti dia juga akan ke dapur, kata si Ayunya. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya nunggu si bos ke dapur. Cuman ya nunduk aja. Bahkan sempat dikenalin, Pak, ini ada karyawan baru, Ani namanya. Ya, Mbak Ani cuma nunduk begitu doang kan. Oh ya sudah, hanya sebatas itu doang. Sampai akhirnya udah jam 9, Mbak Ani pun minta pulang. Nah di perjalanan, kan pulangnya bareng sama Ayu ya. Ayu kan sampai duluan, beda beberapa rumah, baru rumahnya si Mbak Ani. Nah di situ Mbak Ani sempat berhenti cerita, yuk, kayaknya itu bukan, ya memang penghuni itu ya, restoran itu, cuman kayaknya itu dipelihara, katanya begitu. Ngomongin apa sih nih? Yang aku bilang itu gitu kan. Dan akhirnya sudah, Ayu pun ya mau gimana lagi, dia itu lagi bekerja di sana ya. Mungkin Ayu mikirnya aku mendingan ndak tahu cerita itu atau pura-pura ndak tahu. Dan mulai saat itu Ayu pun saat diceritakan mengenai sosok tersebut, dia itu udah nggak tertarik lagi. Ya seolah-olah ngapain sini cerita begitu terus gitu ya. Aku juga lagi kerja di sini, mendingan aku nggak tahu, seolah-olah berkata demikian. Dan ya semenjak saat itu Mbak Ani itu menyimpan apa yang dia lihat itu sendirian. Dia ndak ngomong ke siapapun karena ndak enak, takutnya nanti kalau orang yang nggak dipercaya, selain Ayu lah waktu itu, takutnya nanti cerita itu nyebar, nanti jadi gosip, nanti dicariin sumbernya dari mana. Oh sumbernya dari Ani, nanti dia dipecat dari situ. Dan akhirnya ya Mbak Ani dengan kondisi seperti itu, menyaksikan hal tersebut itu kayak udah hal yang terbiasa. Dan Mbak Ani itu untungnya tuh begini, sosok tersebut seolah-olah nggak melihat dia gitu. Jadi dia beraktivitas pun kayak bebas aja, seolah-olah orang itu nggak ada yang melihat. Padahal ada sepasang mata yang bisa menangkap kejadian atau kelakuan dari sosok tersebut, yaitu matanya si Mbak Ani. Mbak Ani bertahan di sana sampai kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun setelah itu
ada tawaran lagi gitu ya, dan akhirnya Mbak Ani pun meninggalkan warung tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Ani di salah satu kota di Pantura sana. Terima kasih banyak Mbak Ani atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru. Terima kasih banyak atas supportnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.